Fakta unik tentang sejarah nenek moyang orang Bajo di Wakatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Tega Lampala Daulani. Di sini, kita akan mengulas tentang sejarah, kultur, tradisi, agama, dan politik, menjadi semakin menarik untuk diperbincangkan. Terlebih dahulu, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng, agar mendapatkan notifikasi baru channel ini. Suku Bajo. Ya, suku Bajo. Mereka adalah orang yang kerap juga disebut orang laut, atau suku Sama, atau Gipsi Laut. Suku yang bersetubuh dengan laut sejak dulu, menjadikan mereka berkelana ke berbagai negara. Kini, tersebar di timur Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Johor, Malaysia, Filipina dan negara-negara lainnya. Selama puluhan tahun, para ilmuwan dan peneliti bertanya-tanya tentang asal-usul orang Bajo. Mereka memang nomaden, tapi orang pasti punya asal-usul. Dari mana asal-usul mereka, itu masih menjadi misteri yang belum terungkap, kata Philippe Grange, ahli linguistik dari Université La Rochelle, Perancis. Dalam seminar tentang keragaman genetik bertema, Austronesia Diaspora, yang diadakan lembaga Ekman di Jakarta, Grange mengungkapkan bahwa, sejumlah teori telah diajukan untuk menguraikan asal-usul orang Bajo, tapi satu pun belum ada yang memuaskan. Ada yang mengatakan orang Bajo asalnya dari Johor, Malaysia, kata Grange. Bahkan kalau kita tanya orang Bajo di Malaysia, mereka bilang asalnya dari Johor. Jadi mereka pribumi. Di buku sejarah anak di Malaysia, disebutkan juga orang Bajo dari Johor. Dasar teori tersebut salah satunya adalah adanya cerita legenda tentang Puteri Johor. Diceritakan, dahulu orang Bajo banyak-banyak mendiami wilayah Johor, hingga akhirnya Puteri Johor hilang. Orang Bajo diminta untuk mencari sang puteri dan tak boleh kembali sebelum menemukan. Disitulah penjelajahan orang Bajo dimulai. Karena tak menemukan, maka orang Bajo pun tak pernah kembali ke Johor. Namun pandangan itu dasarnya terlalu lemah. Memang secara dongeng, ada keterkaitan. Tetapi, tidak ada bukti arkeologi atau bahasa yang menunjukkan bahwa orang Bajo berasal dari Johor. Pengembara laut, itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajo. Dengan bermodalkan perahu kuno, tanpa peralatan penunjuk arah modern, untuk memandu perjalanan, mereka hanya mengandalkan posisi bintang. Zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahu, atau sering disebut nomaden. Namun, saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal. Suku yang belum diketahui secara pasti asal-usulnya ini, melakukan pengembaraan yang sangat panjang, sehingga mereka sampai ke perairan Indonesia. Sofer dalam pencariannya, telah mengumpulkan toponim yang bernama Bajo dan menggambarkannya dalam sebuah peta. Ternyata jangkauan penyebaran orang Bajo, sejak abad ke-16 Masehi, sudah meliputi banyak perairan di wilayah Indonesia, tidak hanya terbatas pada bagian timur Nusantara saja. Komunitas Bajo terbesar di Indonesia ada di Wakatobi. Nah, dari manakah asal-usul suku Bajo yang ada di Wakatobi, dan bagaimana pola penyebarannya?
Menurut Surya Negara dan kawan-kawan dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa Bajo yang ada di Wakatobi, berasal dari Bugis, daerah Boni, Sulawesi Selatan. Konon katanya, mereka ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh seorang raja untuk mencari putrinya yang hilang, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Akibatnya mereka tidak berani lagi kembali ke daratan. Namun pandangan ini dasarnya terlalu lemah, menurut Grange, ahli linguistik asal Prancis. Di dalam naskah Lontarak dijelaskan bahwa orang Bajo di Kendari, berasal dari Baju Kabupaten Boni yang sebelumnya, mereka berawal dari Usuluwu, kemudian setelah terjadi peperangan, mereka mengungsi ke kerajaan Gowa. Setelah Gowa jatuh ke tangan Belanda, maka orang Bajo mengungsi ke Boni atau Baju. Selanjutnya pada saat kerajaan Boni diserang Belanda, maka sebagian di antara mereka, mengungsi ke berbagai daerah di Sulawesi Tenggara dalam Niles dan Huberman, 1992. Namun pendapat ini juga bertentangan dengan penjelasan di banyak komunitas Bajo yang ada di Sulawesi. Berdasarkan analisa dari antropologi asal UGM, Hedi Sri Ahim Saputra, menjelaskan bahwa suku Bajo punya relasi erat dengan kerajaan Wajo di Sulsel. Tetapi analisis ini dikritis oleh Darmawan dalam tesisnya, yang berjudul Orang Buton dan Imajinasi Sejarah. Ia menganggap bahwa analisa Hedi terlalu memihak ke Sulsel, karena dalam analisis tersebut, hanya merangkum tafsir dari orang Sulsel saja, yang sejak dulu hegemonik, dan merasa dirinya sebagai mata air kebudayaan di Indonesia Timur. Dalam tesisnya tersebut ia menjelaskan bahwa, dalam keseharian komunitas Bajo Brese, selain menggunakan bahasa Baong Sama, atau bahasa asli Bajo, juga sebagian mereka fasih berbahasa Wanci. Sedangkan Bajo Wanci asalnya dari Bajo Mantigola di Kaledupa. Sesuai manuskrip sejarah Kaledupa, menyebutkan bahwa Amai Fadu, sebutan lokal untuk suku Bajo, telah berada sejak masa kerajaan Kahedupa. Pemukiman mereka awalnya bernama Pagana. Kemudian seiring perkembangannya, tempatnya berpindah dan berganti nama menjadi Mantigola. Di Mantigola lah yang menjadi induk semua komunitas Bajo yang di Wakatobi. Menurut Tasrifin Tahara, perpindahan masyarakat suku Bajo dari Mantigola bermula pada tahun 1956 Masehi, di mana tahun tersebut adalah peristiwa gerombolan DITII di Kaledupa. Berhembus isu bahwa orang Bajo Mantigola telah terafiliasi menjadi bagian dari kelompok gerombolan yang berpusat di Sulsel. Keberadaan gerombolan di Kaledupa bukan hanya menjarah saja, tetapi juga melakukan banyak pembunuhan. Salah satunya yang dibunuh adalah kepala distrik Kaledupa kala itu. Berawal dari situ, terjadilah intimidasi, teror dan kekerasan yang dilakukan oleh orang darat kepada suku Bajo yang berdomisili di Mantigola. Merasa kehidupannya tidak tenteram, terjadilah migrasi besar-besaran orang Bajo keluar dari perkampungan di Mantigola. Dalam bab 2, buku Wild Profusion, Conservation and Biodiversity in Toge Island, yang ditulis antropologi Inggris, Celia Lowe, dituliskan syair Bajo yang menyebutkan bahwa ilmu tertinggi orang Bajo bisa ditemukan di Kaledupa. Penelitian Celia dilakukan di perkampungan Bajo, yang ada di Pulau Togean, Sulawesi Tengah, menemukan variasi yang berbeda dengan analisis Hedi di atas. Celia kemudian menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa ternyata ilmu tertinggi dan boleh jadi nenek moyang suku Bajo terletak di Kaledupa. Tetapi tampaknya, Celia tidak mengetahui bahwa Kaledupa adalah salah satu pulau yang terletak di Kepulauan Wakatobi yang dimana di pulau itu terdapat banyak perkampungan suku Bajo, sehingga penelitiannya tidak sampai ke Pulau Kaledupa. Berdasarkan fakta-fakta penelitian, yang telah diuraikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa, nenek moyang Bajo di eks-wilayah Kesultanan Buton, berasal dari Bajo Mantigola di Kaledupa. Bahkan menurut Celia Lowe, nenek moyang orang Bajo di Sulawesi berada juga berasal dari Kaledupa. Saya Ahmad Daulani, ikuti terus channel ini, sampai jumpa kembali pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.